Jadi kita nih berempat dari kelas 12 MIPA 1, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang TKA yang kemarin itu loh, yang baru kelas 12 laksanain. Tapi sebelum ngobrol, belum perkenalan gak sih? Coba perkenalan dulu. Nah, dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Kalista Maila Armansyah. Kalau aku Aninda Safira. Aku Dewi Wahyuning Tias. Aku Anissa Zahra. Jadi kita di sini mau ngobrol. Yuk ikutin kita ngobrol. Yuk. Menurut kalian nih ya, kan TKA ini kan baru diumumin. Terus menurut kalian, perasaan kalian gitu gimana pas tahu ada TKA ini? Pastinya shock, deg-degan, terus ngerasa kayak pastinya kayak shock, deg-degan, terus kayak khawatir gitu. Karena apalagi kan kita angkatan pertama ya yang nyoba TKA. Iya, benar. Kita nggak tahu jenis soalnya yang muncul kayak gimana. Terus ada berapa soal. Itu pasti kita prepare lebih maksimal lagi sih harusnya. Bener banget, kayak kurang persiapan banget gak sih karena dadakan? Nah, kalau dari segi persiapan kayak gimana nih kalau kalian? Wah, itu kayak 50-50 gak sih? Apalagi kan kita les ya. Tapi kalau dari sekolah tuh dibantu gak sih? Maksudnya kalau misalnya dari sekolah persiapannya juga ada gak sih? Sama guru-gurunya dibantu gitu gak menurut kalian? Nah, ceritain dong. Ya ceritain dong. Ada. Coba gimana dong ceritain. Kita mau tahu nih cerita perjalanan kalian gitu loh pas mau ujian ini. Menurut kalian gimana? Ayo cerita. Jadi kita sebelum TKA itu kita ada yang namanya PM, pendalaman materi. Jadi kalau di sekolah kita biasanya kayak ke guru masing-masing. Terus nanti kita latihan-latihan soal nih mengenai TKA, apa aja yang bakal dibahas. Kalau ada waktu luang bisa diskusi sama teman-teman juga. Jadinya waktunya bakal lebih banyak buat belajar TKA. Pas pulang sekolah kayak kita tuh PM. Ya, terus kita juga harus tambah les gitu kan. Iya. Oh kalian juga les ya? Sampai malam gak sih? Sampai Capek ya? malam. Betul banget. Dan Capek itu banget. kita pulang les harus belajar lagi. Karena persiapannya benar-benar mepet ya. Iya. Iya betul banget. Terus nih ya, kalau menurut kalian pas pengerjaannya tuh gimana sih soalnya, tipenya gitu? Maksudnya yang kalian pelajari itu semua keluar gak? Apa ada yang Apa error di luar atau enggak? nalar? Iya, apa di luar nalar gitu? Di luar logika. Iya betul. Itu soalnya tuh kayak hot semua gitu loh. Iya, benar. Bahkan yang kayak bilangan pecahan itu kayak soal hot. Aku nambahin dari pribadi aku, tapi itu benar-benar susah banget di luar nalar. Jadi yang kita pelajari itu jarang yang keluar. Malahan di pelajaran wajib itu yang kita pelajari kayak nggak ada yang keluar. Tapi kalau pas mapel minatan, kan aku kan ngambil matematika minat ya, itu tuh ada aja yang keluar. Maksudnya yang kita pelajari itu keluar, sedangkan yang wajib enggak. Itu susah. Nah, baru inget nih. Nisa, lu ngambil apa nih? Iya. TKA. Kemarin aku TKA ngambil biologi sama bahasa Inggris. Tapi untungnya di situ tuh nggak ada hitung-hitungan. Jadi fokusnya ke literasi. Iya lagi bener. Pasti lu ngindarin ya? Iya. Soalnya aku pas pertama kali ngelihat matematika wajib, itu di hari pertama udah kayak, ini soal apa? Susah banget. Tapi sebenarnya kamu bukan itu nggak sih aslinya, kamu pindah ya? Apa? Ya aslinya kamu TKA. bukan TK-nya bukan biologi bahasa Inggris, apa emang dari awal TK-nya itu? Aku pindah. Dari apa? Aku awalnya mau matematika, Nah. lanjut. Dia bener-bener Dan ngehindarin. terus aku ganti ke bahasa Inggris. Kalau kamu Yas? Kalau aku juga tadinya aku ngambil fisika kan. Uh. Fisika sama matematika Dia lanjut. kayak nyari mati gitu ya guys. Terus ada suara sudah terbiasa Jadi tante. Itu Iya, langsung betul, terngiang-ngiang di kepala. Tapi kayak fisika enggak dulu. Enggak ada lah deh. Walaupun kayak ada teori, ada hitung-hitungan tapi enggak mau. Tapi kata anak-anak fisika yang ngambil kemarin, fisika gampang loh Yas. Nyesel gak kamu nggak ngambil fisika? Tapi ya nggak apa-apa sih, soalnya aku ngambilnya bahasa Inggris. Iya, nyari aman juga dia. Kalau kamu Pir sendiri? Aku sama nih kayak Tias, aku ngambil matematika tingkat lanjut sama bahasa Inggris. Aku ngambil dua itu sih sebenarnya emang ngehindarin hitungan. Cuma kan ada MTK ya, cuma MTK itu kan nanti kalau misalnya kita mau masuk perguruan tinggi, itu kan bakal kepake. Takutnya itu kan MTK kan juga kayak
ininya banyak gitu loh. Kalau kamu ngambil apa, Cal? Nah, kalau aku ngambil biologi sama MTK lanjut sama kayak kamu. MTK-nya sama dia juga. Nisa. Kelihatan banget nih anak mau ngambil perawatnya, ya nggak sih? Wede. Kesehatan, Luis. Tapi emang iya sih kalau misalnya biologi kemarin itu berasa jadi dokter, ya nggak sih? Ya karena kita analisis kan. Nganalisis banget persoalannya tuh kayak nyeritain orang sakit, Tapi- ciri-cirinya gitu. Yang lebih di luar nalar itu bahasa Inggris lanjut. Sumpah Iya, sumpah iya itu. Bener-bener jawabannya itu lebih ke sinonim ya, Iya, bukan nalar di teks. bener banget. Nggak relate Dan sama itu- aku guys. Iya. Dan itu tuh banyak banget pilihan yang kompleks gitu loh. Iya Jadi bukan banget. satu. Bukan ganda gitu ya. Iya. Bukan yang jawabannya satu yang bener gitu. ABCD Jadi gitu bukan. Iya. ini tuh banyak banget pilihan yang benernya tuh lebih dari satu. Itu tuh bikin pusing malahan kalau yang begitu. Nah itu salah satu tantangan juga sih di bahasa Indonesia. Enggak sih, enggak bahasa Indonesia juga. Di Bahasa Indonesia, Biologi MTK, Semua nggak sih? semuanya karena kan pilihan jawaban lebih dari satu. iya, itu matematika aja pun ada. Iya ya. Matematika pun Literasi. ada. Iya, literasi. Karena mungkin kita nggak dibiasain nggak sih? Iya, kita sama kurang soal-soal dibiasain kayak sama soal-soal kayak gitu. karena kurikulumnya Iya, yang karena ganti-ganti. kurikulum yang ganti-ganti, gonta-ganti gitu kan. Apalagi di angkatan kita juga ada P5 kan. Apa namanya, sebagai percobaan banget. Dan kita itu kayak pertama kali banget tuh TKA. Karena Banget, kelas 6 aja kita kan kena corona ya. Iya, kita kan corona dan kita jadi udah UN. Iya, Kita udah udah persiapan Iya, padahal. udah persiapan, udah PM. Iya, kita udah PM. tryout sering Iya, banget ya. tryout sering Iya, banget. sering Padahal dari SD kita udah mempersiapkan UN banget, malah nggak ada. Iya. Nah ini Kecewa sih. yang dadakan, malah kita kurang persiapan. Terus Coba. dari kebiasaan belajar pas kelas 7 juga kita ngandelinnya tuh Iya, dari kita ngandelinnya. internet guys. Gara gambaran. Iya, benar-benar kedengaran. Apalagi sekarang ada meta AI kan. Itu makin, aduh ini kita gimana belajarnya, udahlah AI aja. Sumpah itu kayak kebergantungan Itu salah satu banget. faktor bikin kita ini guys. Males bikin belajar, Males iya. belajar, Makanya- bingung ya. iya, makanya sama bingung. ini. Terus Milihnya makanya yang jadi pas instan. Instan ya. makanya pas TKA tuh kita bingung ngejawabnya gimana, karena kita selalu pengennya yang instan. Kita nggak Iya. tahu caranya tuh gimananya. Terus menurut kalian pas pengerjaan tuh gimana? Menurut aku struggle error-error di nggak? waktunya sih, lebih ke waktu. Iya betul. Bener Sama, banget, sama, bener sama, banget. sama. Sama. Waktu itu cepet banget, misalkan baru 10 soal udah kayak tinggal 30 menit, 20 menit, 20 menit, Iya, 20 menit. Apalagi matematika itu Sumpah, bener-bener nggak berasa banget. Kita baru ngerjain 5 soal nih, waktu udah 20 menit. Fun fact guys, Fun- aku nggak ngerjain sekitar 3-4 soal. Sama aku juga Pas nggak MTK ngerjain lanjut. 2 soal guys, matematika tingkat lanjut. Itu karena waktunya udah Waktunya habis. Mepet banget dan itu ngitung. Tapi better matematika tingkat lanjut sih daripada wajib Iya. menurut aku. Karena matematika wajib tuh kayak isinya literasi malahan. Banget Iya. semua. Jadi kayak Ada harus MTK-nya. pahamin. Iya. Kayaknya lebih soalnya itu ada di teks bacaan itu deh. Iya, Jadi iya. kita yang meneliti soal sendiri. Bener-bener. Terus pas ngerjain ada error nggak sih pas kalian lagi ngerjain gitu? Oh, aku pernahnya gara-gara kehabisan waktu. Oh jadi Kehabisan waktu susah. terus malah nggak bisa next lanjut gitu loh. Oh iya Aku iya. kalau waktu itu ternyata udah habis, error. Jadi kayak di situ misalkan ditulisnya masih berapa menit, tapi ternyata udah habis itu waktunya. Oh. Nggak bisa lanjut. Mungkin pas simulasi juga banyak banget Iya, ya. pas simulasi juga banyak banget Hari error. pertama, Iya, hari pertama Itu itu rame benar-benar rame banget. Benar-benar itu error keluar mulu. Jadi itu yang memperlambat kita pas simulasi. Untungnya pas Hari kedua. pelaksanaannya itu Iya. juga lebih prepare sih, nggak terlalu. Itu juga errornya kan dari kesalahan kita ya, karena waktunya habis, bukan dari pihak pihak sananya. sananya. Terus pas hari Senin tuh, kalian ngerasain juga nggak sih pas hari Senin mati lampu? Oh, Apalagi iya. Pas di sesi 1. Iya, itu sesi 1. Kaget banget tiba-tiba mati lampu, takut jawabannya tuh nggak ke-save. Iya, bener banget. Kita sebagai sesi 1 dan mereka sesi 2 ya. Mereka nggak mati lampu dan kita Iya. mati lampu, kita panik karena lagi di tengah-tengah pengerjaan, mati lampu takut nggak ke-save kan, ngulang lagi dari awal. Nanti soalnya bukannya kalau misalnya pas TKA itu di jadwalnya itu jam 10 udah selesai. Maksudnya jam 10 kan waktu terakhir, berarti itu sistemnya udah ketutup ya dari sana ya. Jadi kita panik, makanya takut jawabannya tuh Nggak susah, ke-save. nggak ke-save. Tapi ternyata gimana? Tapi ternyata lanjut lagi Iya, ya. lanjut. Untungnya nggak dari awal. Nah, kalau misalnya dari info-info nih, kalau misalnya TK ini dipakai buat SNBP, SNBT, kedinasan, itu kan masih simpang siur banget ya. Iya, Tapi kalau SNBP udah pasti nih pas SNBP TKA. pasti. Tapi kan SNBT, kayak kedinasan sama Mandiri. selanjutnya ya mandiri swasta juga kan katanya ada kedengeran nih bakal pakai TKA.
Nah, tanggapan kalian gimana? Kalau aku sih lebih kayak kan itu banyak berita-berita yang belum pasti ya, apalagi Iya. kan dari Kemendikbud kan kita ngecek ya. Dan itu aku bakal lebih hati-hati lagi buat ini nih informasi mana yang baiknya diserap gitu loh, iya, nggak asal ngambil gitu kan. Benar. Apalagi yang katanya TKA ini buat SNBT, itu kan Nah. baru ini kan dugaan kan. Iya benar. Kita harus cek konfirmasi Kemendikbudnya gitu sih. Menurut aku sih TKA ini tuh kayak ada gitu manfaatnya. Maksudnya Pasti kan ya? pasti. Soalnya kan pas UTBK gitu kan dari tahun-tahun sebelumnya dinilai rapotnya itu gede-gede gitu kan. Terus pas Iya. UTBK skornya malah kecil. Nah, menurut aku tuh adanya TKA ini tuh tujuannya untuk itu. Jadi kayak nilai rapot kita sama TKA ini tuh seimbang. Jadi nggak kayak tahun-tahun sebelumnya yang UTBK gitu. Jadi kayak jomplang banget kan. Makanya kalau misalnya hasil TKA ini kurang gitu kan, dipertanyakan kan kenapa di rapot bagus di TKA-nya kurang gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan di UTBK selanjutnya buat pelajaran kita juga. Menurut aku sih gitu. Tapi TK ini bisa ini gak sih buat dicicil juga? Iya, Karena buat kan belajar UTBK buat ya. UTBK juga. Karena kan banyak yang kita pelajarin pas TKA itu dasar-dasar buat Mm-mm. UTBK. Jadi ya nggak sia-sia juga sih, nggak bakal Mm-mm, sia-sia buat belajar TKA. Kalau menurut kamu, Tias? Kalau menurut aku TKA ini kan banyak banget ya soal-soal literasinya. Itu jadi kayak awal kita buat belajar UTBK juga. Benar banget. Jadi kayak bisa tuh cicil. Iya, Cicil benar. kayak pernyataan dari gimana nih perasaan kalian pas nunggu hasil TKA ini? Kalau menurut kamu dulu deh. Aku gimana ya? Kayak ya udahlah, Pasrah. pasrah. Iya, Ya, benar. karena berharap tapi gak berharap, ngerti gak sih? Iya. Nggak mau kecewa Nggak mau kecewa, Iya, iya. iya, Jadi iya. kayak ya udahlah dibawa Santai. santai aja dulu gitu. Nanti kalau emang yang terbaik pasti dikasih Iya. lah. Kan sesuai gimana ikhtiarnya kita juga ya sama proses kita. Tapi menurut aku kayak oh ya udahlah persiapan kita kurang, dikasih taunya mendadak. Jalan satu-satunya itu terakhir kita tinggal minta doa aja sama Allah gimana hasilnya nanti yang terbaik deh, semoga. Ridho nggak? Iya, ya Allah semoga Allah meridhoi semua nilai Amin, TK amin. kita bagus ya Allah, amin. Kalau menurut kalian gimana? Kalian nunggu hasilnya gitu? Sama kayak Kalisa sih, pasrah. Yang penting kita kan udah usaha, udah berdoa, tinggal nunggu hasilnya udah. Daripada dipikirin ya. Iya, karena di sini kita masih ada ujian sekolah nih. Nah, kita masih Terus banyak kita masih tugasnya. banyak tugasnya, perjalanan kita masih panjang di sekolah. Baru Jadi kalau awal. iya baru awal. Jadi kalau misalnya kita masih mikirin hasil TK ini kayak nanti malah yang belakang itu kita nggak fokus gitu. Ngestak guys, Ngestak, Ngestak. mm. Di situ-situ aja. Kalau menurut aku ya, itu aku setelah hari kedua TKA itu aku benar-benar kayak habis dikerjain lupakan. Bener banget, itu bener banget. Biar nggak pusing. Iya benar. Healing. Iya healing. Soalnya kita langsung sekelas nih. Kita langsung Langsung nyeblak. healing ya. Iya, Kita langsung langsung nyeblak. nyeblak. Itu Nonton. healingnya kita Nonton. nonton gitu. Biar kita bener-bener nggak kepikiran gitu. Kayak udahlah itu udah berlalu gitu. Udah nggak usah dipikirin. Nah, kita kan udah selesai TKA nih, kita udah usaha, udah berdoa. Nah, sekarang tinggal menungguin hasilnya kan. Nah, sambil nungguin hasilnya, apa sih harapan yang kalian inginin gitu? Enggak dari TK aja, harapan kalian di kelas 12 ini apa? Dari Kalisa mungkin? Kalau dari aku pasti ya semua harapan anak kelas 12 ya, itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Amin. Amin. Di masing-masing yang mereka impikan Iya, gitu loh. amin. Jadi nggak hanya cuman, kan biasanya tuh jurusan aja ya, ataupun univ Kampus aja ya. Hmm. Nah, tapi ini pokoknya semuanya benar-benar yang mereka pengenin, dan semoga itu juga yang terbaik. Amin. Itu pasti. Ya semoga dimudahin sih. Kalau harapan aku juga, ya harapan juga pasti sama ya. Aku berdoa semoga kelas 12 ini bukan cuma di SMA ITM Mutiara Hikmah doang, semua kelas 12 itu dimudahkan jalannya buat mencapai cita-citanya. Semoga hasil TKA ini yang baru kita laksanain itu mendapat hasil yang terbaik ya, yang pastinya, dan kita keterima di univ impian kita, masuk SNBP, jalur SNBP maupun SNBT. Ataupun jalur-jalur yang lain. Untuk jalur-jalur yang lain, apalagi yang mau sekolah kedinasan juga semoga dipermudah gitu. Kalau kamu? Harapan aku sih semoga ya nanti ujian-ujian kedepannya kayak US, PSAS, terus kayak SNBT juga termasuk kan. Semoga itu bisa dimudahkan. Amin. Mental-mental kita juga Ya semoga dijaga. Semoga dijaga, Amin, semoga amin, ya Allah.
Terus psikis kita juga Semoga masih nggak kena terjaga ya, nggak kena ya. ya. Iya. Banyakin healing guys. Iya, banyakin healing guys, biar nggak stres. Kalau harapan kamu nih? Jadi harapan aku dan saran aku ya, mungkin ini buat dari kelas 12 juga, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Belajarnya itu jangan terlalu dipaksain lah istilahnya. Selingin kayak main, istirahat, jaga kesehatan juga gitu kan, karena banyak ujian-ujian yang bakal kita hadapin selanjutnya. Terus semoga juga semua usaha kita nggak sia-sia ya. Amin, amin. Udah itu aja. Oke Sobat Muhik, udah selesai nih ngobrol-ngobrol bareng kita sama anak kelas 12-nya udah dulu ya. Tapi jangan lupa share, like,